Banjarnegara lagi darurat sampah nih, situasinya kritis banget. Tapi gimana kalau solusinya itu nggak datang dari pemerintah pusat atau kota besar, tapi justru dari kekuatan yang sebenarnya udah ada di tiap desa. Ada sebuah laporan baru yang ngasih ide yang wah, radikal banget, dan kita akan bedah bareng-bareng sekarang. Oke, kita mulai ya. Biar kita ngerti solusinya, kita harus paham dulu separah apa sih masalah sampah di Banjarnegara sekarang? Sebenarnya, akar masalahnya itu simpel banget, cuma soal hitung-hitungan aja. Jadi setiap hari, Banjarnegara itu menghasilkan sampah sampai 100 ton. Masalahnya, satu-satunya TPA atau tempat pembuangan akhir yang mereka punya itu cuma sanggup nampung 60 ton. Artinya apa? Ada sisa 40 ton per tiap hari yang numpuk terus. Dan ini kan jadi bom waktu lingkungan. Nah, ini bukan cuma soal sampah yang bikin pemandangan jelek ya. Ini udah jadi ancaman yang nyata. Laporan ini nunjukin gimana air lindi itu loh cairan super beracun dari tumpukan sampah udah merembes kemana-mana dan mencemari sumber air bersih warga. Ini udah jadi krisis kesehatan dan lingkungan yang nyata yang terjadi di depan mata kita. Saking parahnya nih, pemerintah pusat sampai harus turun tangan loh. Kementerian Lingkungan Hidup udah ngasih tenggat waktu yang nggak bisa ditawar. 180 hari buat Pemda setempat untuk menghentikan praktek open dumping atau buang sampah sembarangan di lahan terbuka. Jadi tekanannya benar-benar tinggi. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Model lama yang terpusat, sampah dikumpulin, diangkut, terus dibuang gitu aja, itu jelas-jelas udah gagal total. Laporan ini mengusulkan sebuah perubahan total dalam cara berpikir. Dari yang tadinya buang sampah, jadi ngolah sampah langsung di sumbernya. Ini benar-benar mengubah masalah jadi peluang. Jadi, kalau sistem terpusat udah gagal, solusinya di mana dong? Jawabannya tuh mungkin bikin kaget, tapi sekaligus masuk akal banget. Solusinya ada di desa itu sendiri. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Dan yang paling penting ya, ide ini tuh bukan sekedar wacana kosong. Dasarnya kuat banget. Ada undang-undang yang emang nyuruh pengelolaan mulai dari sumber. Dana desa juga ternyata boleh dipakai buat program lingkungan. Bahkan ini sejalan banget sama target pembangunan berkelanjutan. Singkatnya gini deh, desa itu udah punya senjata lengkap, baik dari sisi hukum maupun dana, buat ngambil alih kendali sampahnya sendiri. Nah, model yang diusulkan ini, dia itu ditopang sama 3 pilar kelembagaan utama. Ketiganya ini harus kerja bareng buat jadi mesin penggerak perubahan langsung dari bawah, dari desa. Oke, gini cara kerjanya. Simpel kok. Pertama, ada BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Anggap aja dia manajer profesionalnya. Nah, si BUMDes ini nanti pakai bank sampah buat jadi katalisator, buat ngejak warga ikut serta. Terus, pusat operasinya, tempat ngolah sampahnya, itu ada di fasilitas lokal yang namanya TPS 3R. Dari sini kita bisa lihat ya, gimana semua orang punya perannya masing-masing dan semuanya jelas. Pemerintah desa bikin aturannya, BUMDes yang jalanin bisnisnya, bank sampah jadi jembatan buat edukasi dan ngumpulin sampah, dan yang paling penting, masyarakat jadi pemain utamanya, yang milah sampah dari rumah. Semuanya ini saling terkait, jadi kayak satu ekosistem yang jalan bareng. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Bagian yang benar-benar jadi game changer-nya. Yaitu gimana model ini secara harfiah bisa mengubah sampah dari yang tadinya masalah jadi harta karun, pakai teknologi yang ternyata bisa diakses sama desa. Jadi, inti dari semua ini adalah menciptakan yang namanya ekonomi sirkular di tingkat desa. Konsepnya tuh simpel banget, nggak ada lagi yang namanya sampah. Apa yang tadinya kita anggap sampah dan kita buang, sekarang jadi bahan baku buat bikin produk baru yang punya nilai ekonomi. Dan kerennya lagi, teknologinya itu udah ada semua loh, dan udah terbukti bisa jalan di skala desa. Sampah plastik bisa diubah jadi bahan bakar. Sampah organik dari sisa makanan bisa jadi kompos super subur, atau bahkan jadi gas buat masak. Semua ini bisa dilakukan di level komunitas. Coba deh lihat contoh konkretnya. Ada teknologi namanya pirolisis yang bisa mengubah 50 kg sampah plastik yang biasanya cuma nyangkut di sungai atau menuhin TPA jadi 45 liter bahan bakar yang setara solar. Coba bayangin, nilai ekonomisnya buat satu desa itu gede banget kan? Nah, kalau sampah organik kan biasanya masalahnya apa? Bau, bikin males ngolahnya. Nah, dengan alat yang sebenarnya simple kayak komposter elektrik ini, sisa makanan bisa jadi kompos super bagus dalam waktu kurang dari 2 hari. Dan yang paling penting, nggak ada baunya sama sekali. Oke, jadi ini semua bukan cuma teori di atas kertas ya.
Ini penting banget. Laporan ini juga ngasih peta jalan, roadmap yang super jelas dan bisa langsung dieksekusi sama Banjarnegara buat keluar dari krisis ini. Implementasinya itu dibagi jadi 3 fase, biar gampang dikelola dan gak ribet. Mulai dari jangka pendek buat respons darurat ngejar deadline, terus jangka menengah buat sistemnya mulai jalan dan menghasilkan uang, sampai akhirnya jangka panjang buat bikin sistem ini makin besar dan mandiri. 6 bulan pertama ini benar-benar jadi kunci, masa paling kritis. Fokusnya itu benar-benar buat bangun pondasinya dulu. Sahkan aturan mainnya lewat peraturan desa, bentuk tim BUMDes yang jago, dan yang paling krusial, sosialisasi besar-besaran biar warganya ngeh dan mau ikutan dari awal. Jadi, model yang kita lihat dari Banjarnegara ini bukan cuma solusi buat mereka aja. Ini bisa jadi cetak biru yang kuat banget buat daerah-daerah lain juga. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan pamungkas yang cukup provokatif ya. Kalau setiap desa udah bisa berdaya dan mandiri ngurusin sampahnya sendiri, kita masih butuh TPA nggak ya?